Tentang dampak permainan modern yang menghilangkan permainan tradisional. Sebelumnya tuh kakak mau nanya nih, kira-kira sini siapa sih yang punya HP? Boleh dikecilin semuanya, nggak ada yang suara ya. Tapi kalau semuanya tidak apa teman. Suaranya yang dalam gitu. Dika, ayo main bareng. Main aja, lagi sedih nanti. Mas Heru yang udah main aja sendiri, nggak usah sama kita lagi. Kira-kira dari kisah itu apa yang bisa kalian dapat? Karena dia main HP, terus dia akhirnya dia nggak ada teman sama sekali. Akhirnya apa? Nangis. Kami punya HP tadi, kami banyak temannya kak. Aku punya teman dari Cina. Temennya di mana? Temennya di mana? Turunkan itu. Ini. Mati kali rusak. Jadi kita cari tahu dulu nih tentang itu di mana permainan tradisional sama modern. Nah, permainan tradisional itu yang udah ada dari zaman dulu, zaman kakak dulu, dan ibu kalian, bapak kalian masih ada di sini sekarang. Nah, terus permainan modern berarti permainan yang udah perkembangan zaman ya, dengan zaman terus teknologi yang makin canggih. Next sekarang
Kemarin kan tanggal 17 Agustus sudah ya? Sekarang? Iya Pak. Sering main nggak? Bagus, ini. Yang pertama, dia apa sih? Relasi adalah permainan yang dilakukan berkelompok. Permainan ini bersifat menghadang lawan, selain badan yang sedang menjaga, bertugas seperti gerbang yang mengontrol lawan yang membunuh. Permainan ini adalah permainan yang dapat sekali dilakukan dan kelompok-kelompokan. Permainan coba menuju gerbang ini memang berguna untuk
dan memakai mereka memang tertentu pada kita. Kita teman-teman yang ternyata satu pendidikan yang makna dan nilai yang terpakai bisa jadi salah satu cara kemudian hari. Oke, sampai di sini dulu video kita. Subscribe dan komen ya channel YouTube Dunia Game. Bye. Siapa Yuli? Gak boleh ya kayak gitu. Boleh lah. Boleh lah. Nah, jadi kalau bertanggung jawab. Ya. Nanti tuh kakak terus iya. Kak Dieni, Mustika Saragi, adik-adik bisa manggil kakak kita. Usia dasar itu memang lagi nakal-nakalnya ya.
dibilang seorang pemimpin? Enggak kan? Siapa yang bilang bisa tadi? Oke, karakter seperti itu nggak bisa jadi seorang pemimpin adik-adik. Kakak di sini nggak lama kok, cuma sebentar. Waktu sebentar aja adik-adik kayak suka-sukanya aja, suka hati. Padahal Pak Gurunya udah bilang duduk rapi. Ini ada yang baring, ada yang ngesot ke sana kemari, lari-lari nggak tentu arah. Ini materi ini kakak angkat karena materi ini penting untuk adik-adik semua. Coba lihat yang program. Anggun, rapi. Harusnya laki-laki yang jadi contoh. Oke, bisa kita lanjut. Selanjutnya ada dampak permainan. Dampak permainan modern maupun tradisional itu ada dampak positif, dampak negatif. Dampak positifnya meningkatkan kreativitas dan inovasi. Permainan modern ini dapat memicu kreativitas dan inovasi dalam pengembangan tradisional. Yang kedua, memperluas jangkauan permainan modern. Mungkin permainan tradisional untuk menjangkau audiens yang lebih luas bahkan hingga ke luar negeri. Hal ini dapat membantu dalam pelestarian budaya dan tradisi. Terus yang ketiga adalah meningkatkan nilai edukasi permainan modern. Juga dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai edukasi seperti matematika, sains, dan sejarah. Jadi kalau di sini ada dampak positif dari kayak PUBG, Mobile Legends atau yang lain sebagainya. Tapi dampak positif itu juga ada dampak negatifnya. Dampak negatif tadi yang pertama menurunnya minat permainan tradisional. Pasti teman-teman adik-adik di sini kalau sudah ngumpul, contoh tadi ada pertanyaan kan, pertanyaannya gini, Kak, aku punya HP semua, kami ngumpul kok. Pertanyaan kakak, teman-teman yang ngumpul main HP, apa terjadi interaksi sesama? Tidak kan? Apa terjadi hubungan kerjasama di dalamnya? Apa terjadi? Kenapa bisa menurun minatnya? Karena kemudahan akses dan keseruan yang ditawarkan oleh permainan modern dapat membuat anak-anak kehilangan minatnya terhadap permainan tradisional. Juga dapat menyebabkan hilangnya budaya dan tradisi yang terkandung dalam permainan tradisional. Tadi ada kan 7 contoh permainan tradisional sekaligus makna-makna yang tersirat di dalam permainan tersebut. Sekarang kakak tanya, adik-adik yang main PUBG, Mobile Legends atau yang sebagainya, bisa nggak menjelaskan apa makna permainan itu? Bisa terjalin kerjasama. Kalau nanti bisa hidup lagi. Lebih enak gitu atau lebih secara langsung kayak permainan tradisional tadi? Jadi udah paham kan? Terus yang kedua ada kurangnya interaksi sosial. Kalau di mau game online ada nggak interaksi di dalamnya? Ada tapi nggak langsung kan? Dan sampai sekarang tidak tatap muka. Kenapa? Karena permainan modern itu bersifat individual dan terlalu berfokus pada layar. Terus yang ketiga ada kecanduan. Kecanduan dan dampak kesehatan. Siapa yang berkecanduan main game online? Siapa yang berkecanduan main game online? Kecanduan itu adalah permainan modern yang dimainkan secara berlebihan 3-5 jam, nggak terasa. Kecanduan itu kecanduan. Terus ada juga negatif pada kesehatan mental, obesitas.
gangguan penglihatan dan stres. Jadi kalau teman-teman sekarang mungkin pusing atau ada yang sekarang merasa beban dan terasa berat padahal masih kecil ya, itu salah satu dampak. Oke? Dampak negatif bagi permainan modern terhadap permainan nasional. Jadi seiring berjalannya waktu, memang perkembangan itu membawa ke lebih permainan kayak game online. Karena perkembangan zaman tersebutlah makanya permainan tradisional ini bisa hilang. Dampak negatif dari penguasaan game online terhadap game tradisional yaitu berkurangnya aktivitas fisik. Teman-teman di sini masih semangat nggak sih? Masih semangat nggak? Adek, mau cerita masih semangat? Ayo dong, kayak mana sih? Gimana sih duduk seorang pemimpin tuh kakak? Kayaknya nggak lihat duduk seorang pemimpin dari gimana sih? Gimana nih duduk seorang pemimpin nih? Ada yang pemimpin polanya? Ada yang kakinya gimana sih duduk seorang pemimpin itu? Sigap semuanya tegak, bukan di kelas dan sejati. Ya, kita lanjut. Yang kedua ada beberapa interaksi sosial. Tadi juga kakak udah jelaskan kenapa bisa berkurang karena di dalam game online itu hanya terjadi interaksi yang tidak secara langsung, berbeda dengan permainan nasional yang seperti kita mainkan biasanya. Terus ketergantungan pada teknologi, contohnya adik-adik di sini kayak udah nggak bisa lepas sama yang namanya handphone, mau mandi bawa handphone, kecanduan kan, mau sholat misalnya 5 menit sholat, aduh bisa nih main game dulu lah, ujung-ujungnya sholatnya lewat. Ayo pasti pernah mengaji misalnya sore, ibu sama bapak di rumah sudah, nah ayo mengaji, ayo mak sebentar, main game. Kira-kira itu dosa nggak sih itu katanya? Terus contohnya yang namanya game online pasti pakai dong. Pakai nggak pakai. Oke. Anggaplah semua game online itu yang namanya pakai paket. Pasti ada di sini juga sering bohong sama orang tua. Mak, aku nggak bayar ini dong, padahal wajib dibayar. Atau yang lain, mak, aku mau jalan-jalan mak, teman-teman aku yang lain bekal yang enak-enak. Ya udah, orang tua kasih duit lebih lah dari uang jajan. Untungnya, oke. Kalau yang kayak gini dibiarkan sejak umur adik-adik sekarang, musiknya apa? Sebelumnya adik-adik yang di sini kelas berapa? Jujur, kelas berapa? Benar 54. Ngomong tuh ya, benar. Kapan mau dijaga lagi? Oke, kita lanjut ya. Harapan kakak adik-adik yang laki-laki di sini kedepannya bisa jadi pemimpin. Pemimpin itu tinggi loh derajatnya gitu, memimpin semua. Kita lanjut ya. Coba ada nggak sih yang bisa jelaskan tadi kakak bilang apa aja? Kira-kira dia ngapain? Dia nggak tahu nggak?
Rendangnya. Jadi kan kamu semuanya ya udah tahu kalau bahayanya dari kalau main game terus jadinya stres, terus matanya bisa jadi buta. Iya nih loh ya, jadi kan udah males belajar, nggak mau main sama teman lagi, maunya main sama game online, iya kan? Itu bukan teman, itu temennya virtual. Kalau virtual itu nggak secara nyata, ya. Kalau udah tahu itu kira-kira apa yang harus kalian lakukan, yaitu dengan memberhentikan diri, mengurangi main gamenya. Kalau misalnya dipanggil orang tua, itu harus langsung nyaut. Jangan bilang, tunggu lama, tunggu sebentar ya. Jangan kayak gitu ya. Nah, kakak nanti ini teman mau buat pertanyaan. Bentar aja. Ini nggak apa-apa. Kalau kalian langsung bisa cepat jawab, langsung bisa tulis tangan. Selesai. Jam 11. Jamnya kita 11:15 keluar ya. Nah, yang kakak pertanyain, kalau bisa jawab ini langsung. Apa itu permainan tradisional? Kak, petak permainan yang lama. Aku tahu. Aku tahu, aku ingat. Contohnya petak umpet, nanti ada lagi kan? Ada rumah nih. Oke. Kapan ya? Dulu. Di depan kan. Depan itu ya. Itu di sana kira-kira dampak dari kalau kita main game itu apa? Oke. Nanti mereka dibuka. Yang perempuan ya, gantian yang perempuan ya. Iya. Oh, bukan ya. Dampak dari kalau suka main game terus sama dampaknya untuk tradisionalnya gimana? Obesitas. Oke, langsung aja. Kalau dari jadi tradisional itu apa? Buat kesimpulan dari yang apa yang kakak sampaikan, satu orang. Buat kesimpulan. 5 menit lagi. Kalau nggak bisa, kakak bagi pertanyaannya. Kira-kira motivasinya kalian apa? Satu orang. Kalau udah tahu jawabannya kayak gitu nih. Jangan main HP.
Ada yang bisa? Jangan main HP terlalu banyak waktunya. Di mana? Apa tadi? Jangan bermain HP. Motivasinya kalau udah tahu semuanya itu. Jangan main HP terlalu lama. Membatasi waktu. Tidak boleh pemain HP lebih 5 jam ke atas. 4 jam. Yang tadi belajar jawab, boleh lagi nggak? Orang rahasia dia? Foto. Lid. Lid. Foto. Foto dulu, deh.